Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan firman Tuhan yang tadi sudah kita baca. Perhatikan di dalam ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16 menjadi sentral pembicaraan kita pada siang hari ini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih yang begitu besar. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang kasih yang begitu besar, kasih Allah yang begitu besar, maka tentunya kasih Allah itu tidak bisa diukur berapa tingginya, berapa dalamnya, berapa lebarnya, berapa luasnya. Sebab kasih Allah itu tidak bisa diukur dengan pikiran manusia. Kasih Allah itu begitu luar biasa. Kasih Allah lebih besar dari semua ketakutan-ketakutan kita. Realitanya memang ada masalah, penyakit, virus, dan seterusnya. Tapi jangan biarkan energi kita terfokus hanya ke itu. Dan sepertinya apa yang menjadi pembicaraan kita yang harusnya kita bicarakan tentang Kristus, masa-masa penderitaan, prapaskah dan salib Kristus, itu sudah kita tidak lagi kita bicarakan. Dan ini yang harus kita bicarakan dalam minggu-minggu ini. Sehingga status-status saya di media sosial, saya tidak menyinggung apa-apa. Saya menyinggung tentang kasih Kristus. Saya menyinggung tentang bagaimana kuasa Allah. Sebab ini yang harus kita bicarakan. Ketakutan pribadi saya ialah jangan sampai di minggu-minggu prapaskah ini orang sudah tidak bicara tentang salib Kristus. Orang sudah tidak bicara tentang penderitaan Kristus. Semua orang berbicara tentang penderitaan manusia. Semua orang berbicara tentang situasi sulit yang dihadapi. Semua anak-anak Tuhan, semua fokus kepada hal-hal itu. Tidak salah, kita harus prihatin, kita harus ikut perkembangan, kita harus jaga diri, kita harus ikut saran dari pemerintah, kita harus ikut semuanya. Tapi jangan lupa, kehidupan rohani pun harus kita jaga. Orang menjaga jarak sosial penting supaya tidak terjadi penyebaran virus. Tapi lebih bahaya kalau orang menjaga jarak dengan Tuhan. Itu masalah besar. Harusnya di dalam situasi-situasi seperti begini, jarak kita dengan Tuhan semakin rapat. Bukan jaraknya semakin lebar, akhirnya membuat kita kehilangan pegangan, kehilangan pengharapan, dan yang ada hanya ketakutan. Saudara, kasih yang begitu besar itu sudah dinyatakan bagi kita semua. Perhatikan, menarik sekali. Saya punya renungan-renungan masih ada di perjanjian lama, tetapi saya juga kemudian melihat di perjanjian baru. Saya renungkan itu di dalam perjanjian lama, ada hubungannya dengan ayat 14. Coba saudara lihat. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Menarik sekali karena pembacaan firman Tuhan ini menghubungkan apa yang terjadi di perjanjian lama dengan berita salib, tentang kasih Allah, tentang Kristus yang diutus oleh Bapa. Dan itu menarik sekali saudaraku yang kekasih. Ketika kita bicara tentang kasih yang begitu besar, maka saya melihat ada dua hal penting saja yang ingin saya sampaikan buat kita semua. Bukti betapa besar atau begitu besar kasih Allah. Ada dua bukti. Bukti yang pertama ialah di dalam ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Apa maksudnya saudaraku yang kekasih? Mari lihat Bilangan pasal 21. Bilangan pasal 21, ada sebuah peristiwa saya baca untuk kita ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Ayat 4, perikopnya ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini?
sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Kemudian ini ada hubungannya dengan Yohanes pasal 3 tadi, ayat yang ke-14. Saudara, ketika kita bicara tentang bukti kasih Allah yang begitu besar, bukti yang pertama yang saya mau sampaikan di sini ialah Allah menghentikan tulah. Menarik sekali, Allah menghentikan tulah. Di ayat 14 tadi yang kita baca, itu diambil dari Bilangan pasal 20, 21. Menarik sekali, di dalam ayat itu firman Tuhan katakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ini perikopnya sama atau ada hubungannya dengan Bilangan 21 ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka seseorang dipagut ular, maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ketika kita bicara tentang begitu besar kasih Allah, maka buktinya bahwa Dia menghentikan tulah yang Dia kirimkan kepada orang Israel. Kemarin saya bilang di Bible Study, kalau Tuhan yang kirimkan tulah, tidak ada yang bisa hentikan kecuali Tuhan sendiri. Kalau Tuhan yang kasih virus, tidak ada yang bisa hentikan virus itu kecuali hanya Tuhan. Dia memberikan tulah itu kepada orang Israel. Mengapa? Karena mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Coba kita evaluasi, dunia sekarang sedang berada di dalam sebuah model kehidupan yang melawan Allah. Quote and quote, sedang melawan Allah. Kejahatan di mana-mana. Kalau bilang jangan ada pernikahan sesama jenis, orang bikin pernikahan sesama jenis. Nggak boleh berkati. Di negara-negara Eropa, kalau pendeta tidak berkati, pendeta masuk penjara. Aturan mereka. Dalam tanda kutip, sekarang di berbagai belahan dunia, kejahatan merajalela. Dan ketika mereka, orang-orang manusia berbuat dosa, mereka sebenarnya sedang melawan Allah. Dan orang-orang yang melawan Allah harus berhadapan dengan Allah sendiri. Dan itu terjadi pada orang Israel. Mereka berkata-kata melawan Allah. Mereka berkata-kata melawan Nabi Musa. Mereka berkata-kata, mereka memberontak. Dan Tuhan bilang, sudah cukup waktunya untuk saya terus mendengar apa yang mereka perkatakan. Dan akhirnya ayat itu berkata, Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Tuhan yang kirim ular soalnya, pagut, ular berbisa. Itu bentuk penghukuman Tuhan kepada orang Israel yang melawan Tuhan. Bentuk penghukuman Tuhan kepada dunia saat ini seperti apa? Virus ini sebuah misteri menurut saya. Tapi bisakah kita melihat dari sisi rohani bahwa jangan-jangan Tuhan mengizinkan ini terjadi sebagai sebuah peringatan besar untuk dunia, untuk bangsa. Dan Allah sedang berperang melawan bangsa-bangsa, kalau kita mau pakai istilah itu. Allah sedang menegur bangsa-bangsa. Tetapi di sisi yang lain juga Dia sedang menyatakan kasih-Nya, supaya bangsa-bangsa pun harus memandang kepada Dia. Bangsa-bangsa pun harus datang kepada Dia. Dan ini penting sekali, saudara yang kekasih. Allah mengasihi orang Israel, tapi mereka melawan Allah. Allah memberikan hukuman kepada mereka. Tapi kemudian perhatikan, ketika Allah memberikan hukuman kepada mereka, mereka sadar itu. Ayat 7 Bilangan pasal 21. Kemudian
Datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Saya waktu situasi ini, saya berdoa, Tuhan, ampuni saya, ampuni bangsa saya. Dan kita harus berdoa seperti itu, supaya Tuhan melakukan pemulihan atas bangsa, atas negara, atas bangsa-bangsa di dunia. Saudara, ini menarik sekali. Caranya supaya saudara dan saya bisa melihat Allah menghentikan tulah. Caranya supaya orang Israel bisa melihat bahwa mereka jangan mati di pagut ular. Caranya ialah mereka harus sadar akan dosa mereka. Mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah. Baru tulah dihentikan. Ini menarik sekali, saudara mengasihi. Allah menghentikan tulah ketika umatnya sadar, ketika umatnya bertobat, ketika orang berpaling, ketika orang berbalik datang kepadanya dan meminta pemulihan dari Tuhan.